Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rido Maulana Oreza. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 1. Di sini saya akan membacakan PPT UAS saya tentang tugas UAS Filsafat Ilmu Pendidikan. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Yang dapat dilihat di belakang saya ini pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan sebagai philosophical approach to education merupakan suatu bentuk applied filosofi yang bersayap teoritis dan praktis. Filsafat pendidikan sebagai philosophical approach to education merupakan suatu bentuk applied filosofi yang bersayap teoritis dan praktis. Praktis berhubungan dengan tindakan atas norma-norma. Burhanuddin 2011-66. Filsafat pendidikan ialah hasil pemikiran dan perenungan secara mendalam sampai ke akar-akarnya mengenal pendidikan. Sutisna Oteng 1990. Ada beberapa pendapat dari para ahli tentang filsafat pendidikan, diantaranya sebagai berikut. 1. Menurut Al-Syaibani, filsafat pendidikan adalah aktivitas pikiran yang teratur yang menjadikan filsafat tersebut sebagai jalan untuk mengatur, menyelaraskan, dan memadukan proses pendidikan. Yang kedua, menurut Imam Barnadette, filsafat pendidikan adalah ilmu yang pada hakikatnya merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam bidang pendidikan baginya. Filsafat pendidikan merupakan aplikasi suatu analisis filosofis terhadap bidang pendidikan. Yang ketiga, menurut Brubachen, filsafat pendidikan adalah seperti menaruh sebuah kereta di depan seekor kuda, dan filsafat dipandang sebagai bunga, bukan sebagai akar tunggal pendidikan. Filsafat pendidikan berdiri secara bebas, memperoleh keuntungan karena mempunyai kaitan dengan filsafat umum. 4. Menurut Randall Curran, filsafat pendidikan adalah penerapan serangkaian keyakinan-keyakinan filsafat dalam praktik pendidikan. Dengan pengertian konsep pendidikan sehingga dapat dijelaskan mengenai filsafat pendidikan. Hal ini jelas menyangkut suatu pengertian konsep filsafat yang diterapkan dalam bidang pendidikan. Menurut Dictionary of Education oleh Center Vigot, filsafat pendidikan itu adalah, yang pertama adalah suatu upaya yang hati-hati, kritis, dan sistematik secara intelektual untuk melihat pendidikan sebagai suatu keseluruhan dan sebagai suatu bagian keseluruhan dari budaya manusia. Yang kedua adalah suatu filsafat yang menyangkut atau yang diterapkan terhadap proses pendidikan umum atau pendidikan swasta dan digunakan sebagai dasar bagi ketentuan umum, bagi penafsirannya, dan untuk mengevaluasi masalah-masalah pendidikan yang menyangkut tujuan, pelaksanaan sehari-hari, hasil-hasilnya, keperluan-keperluan siswa dan masyarakat, bahan-bahan yang digunakan dalam belajar, dan semua segi yang diperlukan di lapangan. Sebagai kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan filsafat pendidikan adalah usaha-usaha untuk memahami sedalam-dalamnya hakikat pendidikan dari berbagai segi seperti eksistensi, fungsi, ciri-ciri, kegunaan, pelaku, hasil-hasil tujuan, kurikulum, masalah, serta cara memecahkan masalah itu. Berdasarkan tulisan Zanti Arbi tahun 1988 dalam Pidar Temade 2007-45 yang menceritakan tentang maksud filsafat pendidikan sebagai berikut. Yang pertama adalah menginspirasikan, yang kedua adalah menganalisis, yang ketiga adalah mempreskriptifkan, yang keempat adalah menginvestigasi. Maksud dari menginspirasikan adalah memberi inspirasi kepada para pendidik untuk melaksanakan ide tertentu dalam pendidikan melalui filsafat. Tentang pendidikan filosofi, memaparkan idenya bagaimana pendidikan itu, kemana diarahkannya pendidikan itu, siapa saja yang patut menerima pendidikan, dan bagaimana cara mendidik serta peran pendidik. Sudah tentu ide-ide ini didasari oleh asumsi-asumsi tertentu tentang anak manusia, masyarakat atau lingkungan, dan negara. Salah satu contoh filsafat menginspirasikan adalah buku Emil karya Rousseau. Dia ingin memberi inspirasi kepada para pendidik tentang pendidikan naturalis atau mempengaruhi para pendidik untuk mengikuti idenya mengenai pendidikan alami. Dalam buku ini menceritakan bahwa anak-anak tidak perlu diarahkan atau melalui metode-metode tertentu. Mereka cukup dihindarkan dan kemungkinan kena bencana berat saja. Selebihnya, biarlah mereka berkembang sendiri di alam. Biar alam yang mendidik mereka, biar mereka mendapatkan pengalaman langsung sendiri-sendiri. Dari pengalaman-pengalaman ini, mereka akan belajar banyak dan berkembang secara perlahan-lahan. Sementara itu, yang dimaksud dengan menganalisis dalam pendidikan agar dapat diketahui secara jelas validitasnya,
Hal ini perlu dilakukan agar dalam menyusun konsep pendidikan secara utuh tidak terjadi kerancuan, tumpang tindih, serta arah yang simpang siur. Dengan demikian, ide-ide yang kompleks bisa dijernihkan terlebih dahulu. Tujuan pendidikan yang jelas dan alat-alatnya juga dapat ditentukan yang tepat. Filsafat pendidikan, sebagaimana cabang filsafat lainnya, mencakup sekurang-kurangnya 3 cabang utama dari filsafat, yakni ontologo, epistemologi, dan aksiologi. Dapat dikatakan bahwa ontologi membicarakan tatanan dan struktur kenyataan dalam arti yang luas. Atas dasar pengertian dari ontologi tersebut, maka pandangan ontologi dari pendidikan adalah manusia makhluk mulia, potensi interaksi budaya dan lingkungan. Epistemologi menyelidiki secara kritis hakikat landasan, batas-batas, dan patokan kesahihan pengetahuan. Epistemologi pendidikan dimaksud mencari sumber-sumber pengetahuan dan kebenaran dalam praktek pelaksanaan pendidikan. B. Landasan aksiologi. Dalam praktek pelaksanaan pendidikan didasarkan pada nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan bahwa pendidikan dimaksud untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kehidupan bangsa mencakup seluruh bangsa warga negara, tua muda, kaya, miskin, dan di kota-kota desa tanpa memandang latar belakang dan cerdas dalam hidup dan kehidupan, kognitif, psikomotor, dan afektif, totalitas, dan integratif. Oleh karena itu, filsafat pendidikan mengaitkan pengertian filsafat dan pendidikan, maka ada baiknya secara umum dan ringkas dijelaskan batasan dalam rangka memahami arti pendidikan itu sendiri. Filsafat pendidikan yang bersifat perennialisme, yang berpusat pada pelestarian dan pengembangan budaya, dan sifat pendidikan yang progresif, yang berpusat pada pengembangan subjek didik perlu disempurnakan. Filsafat pendidikan yang bersifat perennialisme dan progresif yang melihat subjek didik sebagai bagian dari warga negara, tidak didikte oleh perubahan, tetapi mampu bertindak sebagai bangsa yang mampu memberi alternatif dengan dasar itu. Maka, misi pendidikan nasional dalam hal ini disebabkan sebagai rekonstruksi sosial. Baiklah, sekianlah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.